saya Adelia dengan NIM 2310116220043. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah dengan NIM 2310116220024. Perkenalkan, nama saya Nur Haldayanti dengan NIM 230111162200020. Perkenalkan, nama saya Ita dengan NIM 2311116320021. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aisyah dengan NIM 2311163200010. Perkenalkan, nama saya Elizabelia dengan NIM 2310116320016. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 2310116220036. Kami berdua akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Apa sih bahasa itu? Menurut Sudaryono, bahasa adalah suatu media komunikasi yang baik walaupun bahasa tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu membuat bahasa menjadi suatu media komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang menonjol. Dengan menggunakan bahasa, suatu masyarakat merasa dirinya menjadi satu kesatuan yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa yaitu suatu sistem bunyi yang memiliki makna dan sering digunakan untuk komunikasi oleh kelompok sosial. Sedangkan menurut Mulyono, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh kelompok suatu masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Kami akan menjelaskan ciri-ciri bahasa. Apa aja sih ciri-ciri bahasa itu? Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu adalah bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa tersebut tersusun secara teratur, tidak secara sembarang maupun secara acak. Contohnya seperti kalimat nenek tidak melirik kakek. Tidak sama artinya dengan kakek tidak melirik nenek. Dari contoh tersebut dapat diartikan bahwa bahasa itu bersistem dan tidak secara acak, karena akan menimbulkan makna yang berbeda. Ciri kedua yaitu adalah bahasa sebagai lambang. Lambang atau simbol bunyi merupakan suatu yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Lambang memiliki konsep atau makna. Misalnya lambang yang berbunyi kursi memiliki makna atau konsep sebagai tempat yang dipakai untuk duduk. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Namun, bunyi seperti dengkur, bersin, batuk bukanlah sistem bahasa. Ciri yang keempat yaitu adalah bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer artinya adalah mana suka atau sewenang-wenang. Contohnya seperti saya mengatakan bahwa ini adalah pohon, sedangkan teman saya mengatakan bahwa ini adalah pot bunga. Jadi hal tersebut adalah sewenang-wenang, sesuka kita saja. Tetapi untuk memersatukan bahasa kita, untuk mempermudah kita dalam berbahasa, jadi kita harus menyepakatinya bersama untuk mempermudah kita dalam berbahasa. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Artinya, dapat dikatakan bahasa apabila dalam suatu kalimat memiliki makna. Jika tidak memiliki makna, maka kalimat tersebut tidak dapat dikatakan bahasa. Contohnya, seperti kalimat ke kantin saya pergi. Kalimat tersebut tidak memiliki makna, jadi kalimat tersebut bukanlah bahasa. Beda dengan kalimat saya pergi ke kantin. Kalimat tersebut memiliki makna, berarti kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut adalah bahasa. Yang keenam, bahasa itu konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk
suatu konsep berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Contohnya seperti suatu bangunan yang ditempati sebagai tempat tinggal. Secara arbitrer atau mana suka, lambang tersebut berbunyi rumah. 7. Bahasa itu unik, artinya bahasa itu memiliki ciri spesifik pada sistem dan penggunanya. 8. Bahasa itu universal, artinya bahasa itu bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. 9. Bahasa itu produktif, artinya bahasa itu dapat menghasilkan istilah secara terus-menerus. 10. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa itu memiliki berbagai macam variasi. 11. Bahasa itu dinamis, artinya bahasa itu mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat di dalamnya. 12. Bahasa itu manusiawi, artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Kami akan menyebutkan 4 fungsi bahasa. Apa sih 4 fungsi bahasa itu? Pertama, sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Dan yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi adalah bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, memiliki makna dan digunakan sebagai alat komunikasi manusia.